Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 15 dan ayat 25. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi.
maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah wartakan budaya cinta, bukan budaya kematian. Perang Rusia versus Ukraina menyedihkan hati kita. Dampak kerugian dari perang ini begitu dahsyatnya, bukan hanya banyak manusia mati sia-sia, bukan hanya tata kota dan prasarana yang hancur berantakan, tetapi dunia dibawa pada krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berdampak pada runtuhnya beberapa sendi kehidupan dari masyarakat dunia. Intinya, perang telah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Nafsu untuk menguasai yang lain, nafsu untuk menyingkirkan sesamanya, telah membutakan mata hati seseorang dan akhirnya membawa manusia pada jurang kematian yang paling dalam. Lingkaran setan yang terekspresi dalam bentuk saling sikut dan saling membunuh ternyata telah diawali oleh generasi awal kita, yaitu Kain dan Habel. Berawal dari rasa iri dan cemburu dan tidak terkontrol, lahirlah tindakan pembunuhan berencana, sebuah kejahatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Ikatan darah dan kedekatan dengan Allah seakan-akan tidak berlaku lagi. Yang ada dalam benak Kain hanya satu, yaitu
harus kusingkirkan penyebab sakit hatiku. Manusia benar-benar kehilangan identitas dirinya sebagai gambarnya Allah. Manusia menjauh dari hakikat dirinya yang seharusnya menampakkan wajah kerahiman Allah. Cerita Kain membunuh Habel adiknya menjadi cerita bersambung yang diteruskan dari generasi ke generasi. Sebuah ironi kehidupan, tetapi benar-benar nyata. Budaya kematian terus didengung-dengungkan dan dampaknya begitu dahsyat, yaitu manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Keadaan itu tidak bisa dibiarkan, keadaan itu harus dilawan. Untuk itulah Yesus datang ke dunia. Dia menawarkan budaya cinta, dan inilah misi utama Yesus. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Allah begitu mencintai kita. Maka dengan tegas, Yesus mengajarkan kepada kita hukum cinta. Cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Budaya cinta harus hidup di tengah-tengah kita. Mencintai sesama adalah harga mati bagi setiap pengikut Tuhan, apapun agamanya. Saudara-saudariku terkasih, budaya cinta diawali dengan bersyukur. Ketika seseorang mampu bersyukur atas kehidupannya, maka dapat dipastikan dia mampu mencintai sesamanya. Kain tidak mampu mencintai Habel adiknya karena dia tidak mensyukuri kehadiran adiknya sebagai berkat. Tetapi sebaliknya, kehadiran adiknya dipandang sebagai saingan yang patut dan pantas disingkirkan. Yesus mengundang kita untuk menjadi sesama bagi yang lain. Menjadi sesama berarti menghadirkan budaya cinta di dalam kehidupan. Mari kita singkirkan kecenderungan Kain dan kita hidupkan wajah Kristus yang menghadirkan budaya cinta. Mari kita singkirkan kecenderungan Kain dan kita hidupkan wajah Kristus yang menghadirkan budaya cinta. Semoga demikian. Amin.